Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore bagi teman-teman yang menonton di rumah. Perkenalkan kami dari kelompok atmosfer nomor 2 pada hari ini akan mempresentasikan tentang iklim di Indonesia. Nah, kita sebagai warga Indonesia kan harus tahu nih bagaimana cuacanya di Indonesia, bagaimana musimnya, bagaimana iklimnya, dan juga teman-teman pasti juga menyadari bahwa belakangan ini ada banyak sekali yang terjadi di iklim kita yang banyak sekali berubah ya. Terutama kemarin ada yang berangin gitu ya, atau kalian juga merasakan mungkin udara sekitar kita semakin panas. Nah, kita harus mengetahui perubahan iklim itu dengan cara kita harus mengetahui basicnya dulu yaitu iklim di Indonesia. Nah, kita bakal mengupas mulai dari luar hingga dalam iklim di Indonesia di presentasi kali ini. Maka ayo kita saksikan presentasi ini lebih lanjut. Oke, sebelumnya kita bakal kenalan dulu sama yang bikin presentasi. Bagi teman saya Almay, diperkenalkan untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, aku Almay Florida, nomor absen 2. Ini ada Altaf Satsio. Perkenalkan, nama saya Altaf Saja Zaidan, nomor absen 3. Saya Kaila Ahya Aurelia, nomor absen 16. Dan ada teman kami, Lady Rifka Revia Aladawiyah, absen 17. Saya Salimatul Nadia, 31. Dan saya Sen Adinda Belva, absen 33. Oke, kan tadi saya sudah bilang bahwa kita akan mengupas iklim di Indonesia. Nah, dari luar hingga dalam, kita akan mengupasnya dalam urutan sebagai berikut. Itu pertama kita akan bahas tentang karakteristik iklimnya terlebih dahulu. Oke, jadi kayak gimana sih iklim di Indonesia itu? Yang kedua adalah pembagian iklim di Indonesia. Yang ketiga adalah keunggulan iklim di Indonesia. Kemudian ada faktor penyebab perubahan iklim global. Kemudian ada dampak perubahan iklim global dan pemanasan global. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa memang pemanasan global ini tuh mempengaruhi iklim Indonesia ya. Makanya untuk mengetahui perubahan iklim Indonesia, kita juga harus bisa mengetahui pemanasan global. Oke, pertama-tama kita akan masuk, yaitu karakteristik iklim di Indonesia. Nah, tapi sebelum kita ngomongin tentang iklim, kita harus ngerti Indonesia itu terletak di mana sih? Nah, mungkin dari SD kita sudah diajari bahwa Indonesia itu terletak di sebuah garis namanya garis khatulistiwa. Itu kayak garis imajiner di tengah-tengah bumi. Nah, biasanya negara-negara yang di garis khatulistiwa ini, dia tuh cenderung punya iklim yang tropis. Nah, iklim tropis ini dia tuh cenderung lembab, kemudian curah hujannya tinggi, dan dia tuh disinari matahari sepanjang tahun gitu. Oke, next. Oke, sebelum iklim kita juga harus bahas tentang wilayahnya Indonesia. Nah, wilayah Indonesia itu merupakan negara maritim kontinental. Nah, itu ada lautnya, ada pulaunya gitu ya, ada komplit Indonesia itu. Nah, dia itu terdiri dari 93.000 km persegi daratan. Kemudian ada luas lautan yang dia itu memang luas banget sebesar 1.826.440 km persegi dan luas udara sebesar 1.919.440 km persegi. Oke, kita akan bahas pertama yaitu karakteristik iklim Indonesia itu intensitas hujan. Nah, teman-teman pasti sudah nyadar ya di Indonesia itu emang intensitas hujannya tinggi. Which is dia itu emang kayak lembab ya karena dia itu memang iklimnya tropis. Nah, intensitas hujan di Indonesia itu sangat bervariasi ya teman-teman. Nah, di setiap daerah tuh beda-beda. Nah, itu juga dipengaruhi untuk berbagai faktor. Yaitu pertama kayak letak geografis, topografi, dan musimnya juga. Di wilayah Indonesia bagian barat kayak Sumatera, Kalimantan, Jawa. Nah, hujan tuh cenderung banyak sepanjang tahun. Biasanya selama musim hujan yang berlangsung dari November sampai Maret. Di daerah pegunungan kayak Jawa Barat dan Sulawesi itu juga seringkali mengalami curah hujan yang tinggi karena ada aliran udara di pegunungan gitu ya teman-teman. Kemudian di wilayah timur kayak Nusa Tenggara atau Papua, intensitas hujannya cenderung rendah. Makanya NTT, NTB, Papua, Maluku tuh kayak cenderung itu lebih gersang. Makanya dan mereka di sana tuh makanya bukan beras tapi makanya sagu. Oke. Nah, tapi sekarang pola hujan Indonesia tuh nggak bisa diprediksi karena adanya perubahan iklim. Ya, karena pemanasan global tadi itu yang akan kita bahas di slide agak akhir nanti. Oke, next ada pergerakan matahari. Nah, pergerakan matahari ini krusial dalam iklim di Indonesia ya. Dia itu menentukan iklim banget, apalagi di setiap negara, terutama di Indonesia yang dia itu di khatulistiwa, karena Indonesia itu cenderung vertikal posisinya terhadap matahari. Nah, matahari ini itu mempengaruhi musim hujan dan musim kemarau di Indonesia. Nah, ketika matahari itu berada di sebelah utara garis khatulistiwa selama musim panas di daerah utara, Indonesia akan mengalami yang namanya musim kemarau. Nah, musim kemarau itu dia tuh kayak panas, gersang, hujannya kecil, hujannya sedikit gitu, curah hujannya. Kemudian ketika matahari itu berada di sebelah selatan garis khatulistiwa, di mana
belahan utara bumi itu mengalami musim dingin, Indonesia akan mengalami yang namanya musim hujan. Oke, next, sorry. Pergerakan matahari ini juga akan memicu namanya perbedaan suhu. Nah, selama musim panas, matahari kan berada lebih tinggi di langit, menyebabkan suhu menjadi lebih hangat. Sebaiknya selama musim dingin, matahari itu berada lebih rendah di langit, menyebabkan suhu menjadi lebih dingin. Kemudian ada pola angin. Nah, posisi matahari itu juga memengaruhi pola angin di Indonesia, yang pada gilirannya memengaruhi distribusi curah hujan. Oke, misalnya selama musim kemarau, angin monsun yang bertiup dari Australia ke Asia Tenggara cenderung kering, makanya ada namanya musim kemarau gitu ya. Sementara pada musim hujan, angin monsun yang bertiup dari Samudra Pasifik membawa uap air yang berlimpah menyebabkan musim hujan di Indonesia. Next, ada pulau-pulau. Nah, Indonesia terdiri dari banyak pulau-pulau ya. Nah, ada pulau-pulau yang besar kayak Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan ada juga pulau-pulau yang kecil. Nah, tapi setiap pulau-pulau itu dikelilingi oleh luasnya Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Makanya namanya Indonesia tuh punya iklimnya juga termasuk namanya iklim laut gitu ya. Dan dia itu juga musimnya tuh juga tergantung dengan kondisi laut saat itu. Oke. Next, ada suhu yang tinggi. Nah, kita juga menyadari sebagai warga Indonesia, di Indonesia itu kan dia itu sudah lembab, dia itu juga panas. Nah, suhu rata-ratanya itu tinggi, karena matahari itu selalu vertikal sama Indonesia. Umumnya suhu udara antara 20 sampai 33 derajat Celcius. Bahkan ada yang dia itu di atas 30 derajat Celcius, kayak Surabaya sama Bekasi, Jakarta. Biasanya yang dia itu suhu rata-rata tinggi itu berada di dekatnya pesisir gitu ya teman-teman. Kalau yang agak dekat gunung itu biasanya lebih dingin gitu. Next, ada tekanan udara yang rendah. Nah, tekanan udara rendah itu sangat-sangat berkontribusi dengan iklim juga, teman-teman. Yaitu pertama, dia tuh bisa mempengaruhi curah hujan. Tekanan udara rendah itu seringkali berhubungan dengan kondisi cuaca yang tidak stabil dan meningkatkan peluang hujan lebat atau cuaca ekstrem seperti banjir dan tanah longsor. Kemudian ada peningkatan suhu juga ya. Tekanan udara rendah dapat menyebabkan panas yang lebih tinggi karena memungkinkan penetrasi sinar matahari yang lebih besar ke permukaan bumi. Karena kalau misalkan tekanan udara rendah, dia itu kayak nggak ada penghalangnya buat matahari untuk ngasih panas ke Indonesia gitu loh. Kemudian ada peningkatan kekeringan. Tekanan udara rendah itu juga menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah, terutama jika kondisi tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ada peningkatan aktivitas siklon tropis. Ini yang terjadi kemarin ketika kita menyadari bahwa di Indonesia, apalagi di Jawa, waktu itu kayak banyak sekali angin tiup-tiupan tuh karena pengaruh siklon namanya. Waktu itu ada badai siklon, ada awan siklon di atas Jawa. Ya, tekanan udara rendah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan siklon tropis. Di Indonesia, siklon tropis dapat menghasilkan hujan deras, angin kencang, dan bahkan badai tropis yang dapat menyebabkan kerusakan parah. Oke, next. Saya persilahkan teman kami Salim atau Baik, yang kedua yaitu pembagian iklim di Indonesia. Nah, pembagian iklim di Indonesia itu dibagi menjadi tiga, yaitu iklim tropis atau iklim panas. Yang kedua yaitu iklim muson atau iklim musim. Yang ketiga yaitu iklim laut. Next. Nah, yang pertama, iklim tropis. Iklim tropis merupakan iklim yang ada di daerah yang terletak di antara garis isoterm pada bumi bagian utara dan bagian selatan. Nah, garis ini tuh merupakan batas 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Nah, iklim tropis ini juga terletak pada garis khatulistiwa. Iklim tropis sendiri memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Nah, musim penghujan sendiri biasanya terjadi antara bulan September sampai bulan Februari, sedangkan musim kemarau biasanya terjadi antara bulan Maret sampai Agustus. Nah, iklim tropis ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, curah hujan pada iklim tropis lebih tinggi dan lebih lama dibanding dengan iklim yang lainnya. Yang kedua, yaitu karena pergerakan peredaran matahari, iklim tropis memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Yang ketiga, yaitu wilayah iklim tropis mendapat cahaya matahari setiap tahunnya karena letaknya dekat dengan garis khatulistiwa. Next.
Oke, yang kedua yaitu iklim muson. Iklim muson atau musim adalah iklim yang terjadi karena Shirin halaman sebelumnya. Oke, yang kedua yaitu iklim muson. Iklim muson atau musim iklim muson atau musim adalah iklim yang terjadi karena pengaruh angin muson yang berganti arah tiap setengah tahun sekali. Nah, angin muson itu dibedakan menjadi dua, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Nah, angin muson barat itu bertiup sekitar bulan Oktober hingga April yang menyebabkan Indonesia memiliki musim penghujan. Yang angin muson timur itu bertiup sekitar bulan Mei hingga bulan September, sehingga menyebabkan Indonesia memiliki musim kemarau. Next. Nah, yang ketiga yaitu iklim laut. Iklim laut adalah iklim yang mempunyai suhu rendah atau dipengaruhi angin laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak terjadi penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Iklim laut sendiri memiliki ciri-ciri yakni yang pertama banyak awan di lautan, yang kedua yaitu hujan deras di musim dingin dan umumnya hujan rintik-rintik, yang ketiga yaitu peralihan antara musim panas dan musim dingin di daerah itu terkadang terjadi secara tiba-tiba atau sebaliknya. Next. Kemudian ada keunggulan iklim di Indonesia. Next. Yang pertama yaitu memiliki musim kemarau dan musim hujan. Nah, letak geografis, letak astronomis, dan letak geologis di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap iklim yang ada di negara Indonesia. Dampak dari letak geografis dan letak astronomis membentuk iklim tropis yang mendorong terbentuknya urutan hujan tropis. Sedangkan letak geologis membentuk potensi alam yang rawan gempa dan menghasilkan gunung berapi. Musim kemarau yang biasanya dilengkapi dengan cuaca panas dan kering dan susahnya udara memiliki manfaat ketika kita memerlukan cuaca yang panas ketika menjemur. Juga dapat digunakan ketika penggunaan PLTS. Kemudian musim hujan yang biasanya dilengkapi dengan cuaca sejuk, dingin dan hujan memiliki manfaat seperti memberikan sumber daya air kepada pohon, juga membantu petani untuk mengairi sawah. Next. Yang kedua, memiliki cuaca yang tidak terlalu panas dan terlalu dingin. Kondisi cuaca ini dapat membantu menjamin kesehatan, kehidupan, dan kinerja manusia dan alam. Cuaca yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin dapat membantu mencegah berbagai penyakit yang disebabkan oleh cuaca ekstrim. Contohnya seperti dehidrasi, migrain, juga flu. Cuaca yang tidak terlalu dingin juga dapat membantu seperti menyeimbangkan cuaca ya. Jadi kalau misal ada cuaca panas, nah itu berpotensi adanya kekeringan. Nah, dengan adanya cuaca dingin, bisa jadi daerah tersebut nggak jadi kekeringan. Kemudian, cuaca yang tidak terlalu panas juga dapat membantu mengurangi penggunaan listrik. Jadi kalau misal cuacanya panas, kita kan juga bakal menggunakan contohnya kayak AC, kipas angin, itu kan juga menggunakan listrik. Next. Kemudian ada beraneka ragam kekayaan alam. Kekayaan alam ini dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Caranya dengan menggunakan sumber daya manusia yang baik untuk mengolah dan mengoptimalkan potensi kekayaan alam yang ada. Indonesia memiliki beraneka ragam kekayaan alam yang melimpah dari sumber daya alam di laut. Kayak laut itu kan isinya ada banyak banget gitu. Juga ada kesuburan tanah, juga gunung-gunung yang di dalamnya memiliki kandungan emas, nikel, dan lainnya. Next. Yang terakhir, memiliki berbagai macam laut, pantai, dan pulau yang berbentang luas. Luas lautan di Indonesia itu lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya. Nah, di dalam laut itu terdapat banyak hewan, kayak contohnya ikan, udang, cumi, gurita, terus juga ada rumput laut. Itu bisa kita manfaatkan
di kegiatan ekonomi, kayak jual beli gitu. Nah, di laut itu juga biasanya banyak petani, banyak nelayan kan ya. Nah, nelayan itu mencari penghasilan dari nyari kayak ikan dan sebagainya di laut. Next. Oke, di sini kita bakal bahas tentang faktor penyebab perubahan iklim global. Nah, iklim global itu juga termasuk Indonesia ya, teman-teman. Oke, yaitu pertama ada yang namanya satu, efek gas rumah kaca. Nah, teman-teman pasti udah sering banget dengar yang namanya efek gas rumah kaca. Nah, ini terjadi ketika dia itu apa namanya? Ada misalkan gas rumah kaca kayak metana, karbon dioksida, kemudian ada uap air, dia itu kayak mengumpul di atmosfer, kemudian dia itu akan membiarkan matahari masuk, tapi dia tuh nggak boleh keluar panasnya, gitu. Makanya nanti akan terjadi peningkatan suhu rata-rata bumi. Makanya nanti biasa terjadi lalanya kutub es, naiknya permukaan air laut, rusaknya terumbu karang, dan banyak sekali kerugian yang bisa kita hadapi hanya karena naiknya permukaan suhu bumi hanya sedikit, hanya beberapa derajat, mungkin 1-2 derajat, tapi itu mempengaruhi banyak sekali kehidupan di muka bumi. Oke, yang kedua adalah pemanasan global. Nah, pemanasan global ini tadi itu mirip sama efek rumah kaca ya, tapi pemanasan global itu adalah hasil dari efek rumah kaca. Pemanasan global adalah naiknya suhu rata-rata permukaan bumi itu. Oke. Next adalah kerusakan lapisan ozon. Nah, kita itu pasti udah sering banget pakai yang namanya AC, parfum, kemudian ada kulkas. Nah, itu pakai yang namanya CFC atau klorofluorokarbon. Nah, dia itu akan merusak lapisan ozon atau O3 yang melindungi kita dari paparan sinar UV atau ultravioletnya matahari. Nah, sinar UV ini itu sangat-sangat berbahaya ya buat manusia. Dia itu bisa memicu kanker karena memang sinar UV itu bisa menyebabkan mutasi pada gennya kita gitu ya, teman-teman. Itu sebabnya kalau lapisan ozon itu rusak, ya itu merupakan kayak tahap awal dari kepunahan manusia karena memang misalkan kita berjemur sedikit di matahari tanpa sunscreen pun itu bisa memicu naiknya kemungkinan kita terkena kanker kulit gitu loh. Apalagi misalkan nggak ada pelindung ya, seperti ozon, misalkan ozon sudah bolong gitu ya, dan sinar UV itu secara tidak teratur itu bisa mengenai kita dan makhluk hidup, itu bisa menyebabkan mutasi di mana-mana, kanker di mana-mana, dan kepunahan massal. Oke, yang keempat adalah kerusakan fungsi hutan. Nah, ini banyak sekali terjadi ya, terutama di Indonesia yang memang hutannya masih ada banyak, kayak di Kalimantan gitu. Nah, itu tuh adalah kondisi di mana hutan tuh nggak digunakan secara semestinya. Nah, hutan itu kan merupakan paru-paru dunia, di mana dia tuh kayak menghasilkan O2 yang banyak gitu ya. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali pembakaran hutan, penebangan hutan, kayak buat kertas, dibakar untuk perumahan gitu ya. Nah, itu tuh nggak sesuai fungsinya ya, teman-teman. Nah, itu makanya karena tidak ada yang menyumbangkan O2 lagi, itu bisa, kan hutan tuh mengubah CO2 menjadi O2. Nah, itu dia tuh juga untuk mengurangi gas rumah kaca gitu loh. Tapi kan kalau misalnya gas rumah kacanya itu nggak dikurangi, tapi malah kayak, ya udah sih biarin aja, nanti dia tuh malah menambah masalah di efek rumah kaca dan pemanasan global. Oke, yang kelima adalah penggunaan klorofluorokarbon tidak terkontrol. Seperti tadi yang saya bilang, penggunaan CFC ini akan menyebabkan bolongnya lapisan ozon di atmosfer ya. Nah, CFC ini ada banyak banget ya teman-teman. Itu biasanya terbuat di aerosol. Kayak misalkan kalian punya baygon, punya parfum, cepret-cepret gitu. Kalian nanti apa namanya itu secara tidak langsung kalian juga menyebarkan CFC gitu ya teman-teman. Nah, CFC itu dampaknya buruk sekali untuk lapisan ozon di lingkungan. Oke. Saya persilahkan teman kami Lady untuk melanjutkan. Oke, yang selanjutnya ada gas buangan industri, yaitu merupakan sampah buangan dari kegiatan industri yang berwujud molekul gas. Nah,
molekul ini akan menjadi limbah jika memiliki jumlah yang berlebihan atau melebihi standar jumlah yang besar. Next. Selanjutnya adalah Kemudian ada selanjutnya adalah dampak perubahan iklim global. Next. Dampak perubahan iklim global. Yang pertama adalah dampak perubahan iklim global pada sektor pertanian. Perubahan iklim akan menyebabkan pergeseran musim sehingga musim kemarau menjadi lebih panjang. Nah, ini tuh biasanya terjadinya gagal panen, terus kebakaran hutan dan lain halnya. Ini tuh juga berpengaruh pada perekonomian di Indonesia. Next. Dampak perubahan iklim global pada kenaikan muka air laut. Kenaikan temperatur menyebabkan es dan glaser di kutub utara dan kutub selatan mencair. Hal ini membawa banyak perubahan bagi kehidupan di bawah laut, seperti pemutihan terumbu karang dan punahnya berbagai jenis ikan. Selain itu, ini juga menyebabkan terjadinya El Nino dan La Nina. Next. Nah, ini tuh gambaran dari El Nino dan La Nina. El Nino sendiri ini adalah kejadian di mana suhu air laut yang ada di Samudra Pasifik memanas di atas rata-rata suhu normal. Sedangkan La Nina adalah peristiwa turunnya suhu air laut di Samudra Pasifik di bawah suhu rata-rata sekitarnya. Next. Dampak perubahan iklim global terhadap ekosistem. Meningkatnya tingkat keasaman dari laut karena bertambahnya karbon dioksida di atmosfer akan membawa dampak negatif pada organisme-organisme di laut. Misalnya hilangnya jenis flora dan fauna, khususnya di perairan di Indonesia. Next. Dampak perubahan iklim global terhadap sumber daya air. Rata-rata aliran air sungai dan kelestarian air di daerah subpolar serta daerah tropis basah diperkirakan akan meningkat sebanyak 10-40%. Sementara di daerah subtropis dan daerah tropis yang kering, air akan berkurang sebanyak 10-30%. Hal ini akan menyebabkan daerah-daerah tersebut mengalami kekeringan. Next. Dampak perubahan iklim global terhadap kesehatan. Frekuensi timbulnya penyakit seperti malaria dan demam berdarah akan meningkat. Penduduk dengan kapasitas beradaptasi rendah akan semakin rentan terhadap diare, gizi buruk, serta berubahnya pola distribusi penyakit-penyakit yang ditularkan melalui berbagai serangga ataupun hewan. Selanjutnya F, pemanasan global. Next. Next. Nah, pengertian pemanasan global. Pemanasan global ini adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Next. Nah, penyebab pemanasan global ada bervariasi. Di sini saya beri 4 penjelasan. Yang pertama, efek rumah kaca. Efek rumah kaca menghasilkan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi seperti pernafasan dan hasil pembakaran bahan bakar menyelubungi bumi. Karena kadarnya sudah berlebihan, maka CO2 seolah seperti kaca yang menutup permukaan bumi. Selain karbon dioksida, juga sulfur dioksida dan metana pun sama seperti CO2 menyelubungi bumi. Layaknya sifat kaca, gas-gas yang melapisi tadi akan memantulkan infrared dari matahari yang seharusnya dikembalikan lagi ke angkasa. Yang kedua, efek umpan balik. Selain efek rumah kaca, efek umpan balik juga memberi pengaruh pada pemanasan global. Efek umpan balik ini berasa seperti nonton bola. Umpan balik di sini contohnya adalah penguapan air. Proses pemanasan selain menghasilkan karbon dioksida juga menghasilkan uap air. Contohnya reaksi pembakaran hidrokarbon seperti berikut.
CXHY ditambah O2 itu menghasilkan CO2 plus H2O. Nah, di situ tadi ada H2O alias air dihasilkan. Semakin banyak pemanasan yang terjadi akibat efek rumah kaca, karbon dioksida semakin melimpah uap air yang membumbung ke atmosfer. Uap air sendiri ternyata memberi efek rumah kaca seperti gas CO2. Yang ketiga, variasi matahari. Variasi matahari adalah perubahan jumlah energi radiasi yang dilepaskan matahari. Variasi matahari dipengaruhi oleh siklus matahari tahunan, seperti siklus bintik merah. Selain fluktuasi lainnya yang tidak periodik. Ada dugaan bahwa adanya variasi matahari disebabkan oleh umpan balik dari awan telah memberi andil dalam pemanasan saat ini. Penyebab pemanasan global karena variasi matahari dengan pemanasan akibat efek rumah kaca adalah pada variasi matahari terjadi peningkatkan aktivitas matahari. Dan yang keempat, pembakaran bahan bakar fosil. Salah satu penyebab utama peningkatan gas rumah kaca adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk energi dan transportasi. Proses ini menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 dan gas-gas lainnya yang memperkuat efek rumah kaca, menyebabkan meningkatkan suhu global dan perubahan iklim yang berdampak pada lingkungan dan kehidupan manusia. Next. Dampak pemanasan global. Yang pertama, iklim tidak stabil. Contohnya, di beberapa daerah kekeringan melanda hebat karena kemarau. Adanya pemanasan global menyebabkan bagian utara dari belahan bumi utara atau Northern Hemisphere akan memanas lebih dari daerah-daerah lain di bumi. Akibatnya, gunung-gunung es kini mulai mencair sehingga daratan akan menyempit, tak banyak lagi jumlah es yang mengapung. Daerah-daerah yang dulu mengalami salju ringan kini tak mengalami lagi. Di pegunungan daerah subtropis, bagian yang tertutup salju akan semakin sedikit serta akan lebih cepat mencair. Yang kedua, meningkatnya permukaan air laut. Cairnya es di daerah kutub telah menyebabkan volume air laut akan bertambah, akibatnya akan terjadi peningkatan permukaan air laut. Tinggi muka laut di seluruh dunia telah meningkat 10-25 cm atau 4-10 inci selama abad ke-20 dan para ilmuwan IPCC memprediksi peningkatan lebih lanjut 9-88 cm atau 4-35 inci pada abad ke-21. Apa yang terjadi jika air laut naik? Tentu saja daerah seputaran pantai akan terendam seperti negara Belanda yang kehilangan 17,6% daerahnya karena tenggelam oleh naiknya 100 cm permukaan air laut. Yang ketiga, suhu global cenderung meningkat. Meningkatkan suhu di permukaan bumi memicu terjadinya kekeringan dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan bahkan kematian. Dan yang keempat, gangguan ekologis. Ketika suhu bumi memanas, kita saja sebagai manusia tak nyaman, begitupun makhluk hidup yang lain. Efek pemanasan mengganggu kehidupan. Hewan-hewan akan bermigrasi mencari tempat sejuk, tumbuhan mengubah arah pertumbuhannya mencari tempat yang mendukung pertumbuhannya. Manusia yang dikaruniai akal mungkin akan melakukan hal yang meminimalisir panas yang muncul. Namun makhluk lain tentu tidak. Hewan dan tanaman bisa jadi berakhir dengan kepunahan karena tak mampu beradaptasi. Next. Nah, ini ada pengendalian pemanasan global. Yang pertama, mencegah karbon dioksida dilepas ke atmosfer dengan menyimpan gas di tempat lain. Yang kedua, mengurangi produksi gas rumah kaca. Dan yang ketiga, kerjasama internasional mensukseskan pengurangan gas-gas rumah kaca. Saya persilahkan Lady untuk membaca. Yang selanjutnya ada lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data cuaca dan iklim di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memegang peranan vital dalam menjaga stabilitas iklim Indonesia. Sebagai lembaga pemerintah yang berwenang dalam bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, BMKG bertanggung jawab atas pemantauan dan prediksi cuaca iklim serta bencana alam di seluruh wilayah Indonesia. Dengan menggunakan teknologi yang canggih dan jaringan stasiun pengamatan yang luas, BMKG dapat memberikan info yang akurat mengenai kondisi cuaca saat ini. Perkiraan cuaca jangka pendek, serta peringatan dini terkait dengan potensi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. Selain itu, BMKG juga berperan dalam pemantauan dan analisis iklim jangka panjang.
Dengan memahami pola iklim yang terjadi di Indonesia, BMKG membantu dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan, adaptasi terhadap perubahan iklim, serta mitigasi terhadap dampak negatif yang mungkin timbul akibat perubahan iklim global. Next. Sekian presentasi dari kami pada kesempatan kali ini. Nah, kami senang sekali dapat menjelaskan ke teman-teman bagaimana iklim Indonesia dan tentang pemanasan global juga ya, karena itu merupakan isu yang sangat penting, apalagi di masa-masa sekarang yang memang isu lingkungan itu sangat-sangat hits ya, teman-teman. Nah, teman-teman juga harus tahu tentang pemanasan global dan pengaruhnya terhadap iklim di Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjelaskan. Kami sini sangat senang teman-teman sudah mau mendengarkan sampai akhir penjelasan dari kelompok kami. Saya dan teman-teman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.